Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sari dengan NIM 1183309, mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, saya akan membacakan PPT saya tentang COVID-19 dan sosial ekonomi Indonesia. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Yang kedua, ini masalah sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, hingga penelitian ini ditemukan 93 negara yang telah terjangkit COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian di dunia, termasuk Indonesia, khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan, serta investasi. Coronavirus atau COVID-19. Kehadiran virus corona atau coronavirus di Asia 2019 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Lembaga keuangan Indonesia seperti International Monetary Fund atau IMF telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Ada beberapa pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Dampak ini secara masif telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Ada 8 pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, meluasnya PHK. Yang kedua, kontraksi PMI manufacturing. Yang ketiga, kinerja impor. Yang keempat, dampak inflasi. Yang kelima, pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Yang keenam, menurunnya jumlah wisata mancanegara atau wisman. Yang ketujuh, kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Yang kedelapan, penurunan okupansi hotel. Ada 3 industri yang terkena dampak COVID-19. Yang pertama itu ada tingkat tertinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global hingga menghambat proses produksi. Yang kedua, tingkat sedang, seperti industri perfilman yang mengaruhi proses syuting, industri media dan press terhambat mencari konten dan berita. Yang ketiga, ada tingkat rendah, seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Demikianlah PPT yang dapat saya bacakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.